Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswaku yang berbahagia, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan sebuah materi tentang Khulafaur Rasyidin. Pasca Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Sedangkan secara bahasa, Khulafaur Rasyidin artinya adalah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Pada materi kali ini Bapak akan menjelaskan 4 orang Khulafaur Rasyidin. Orang yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah ibnu Abi At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Adalah setelah Nabi Muhammad SAW mengganti namanya menjadi Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Abu Bakar dalam bahasa Arab berarti dini atau pagi. Abu Bakar As-Siddiq diberikan oleh Nabi Muhammad nama yaitu gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan, karena beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Gelar As-Siddiq yang melekat pada diri Abu Bakar tersebut juga memiliki makna yang bahwasanya Abu Bakar adalah sosok yang terpercaya karena selalu berkata jujur dan benar. Saat Rasulullah SAW sakit keras, Abu Bakar As-Siddiq dipercaya oleh Rasul untuk menggantikannya sebagai imam dalam sholat. Pada saat itu pula para ahli juga menyebutkan bahwa penunjukan Abu Bakar sebagai imam tersebut adalah salah satu isyarat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq akan melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW atas umat muslim. Masuk pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama kali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam catatan sejarah, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq terbilang sangat singkat sebab beliau hanya menjadi khalifah selama 2 tahun saja. Meski terbilang singkat, namun selama kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq berhasil membawa Islam dalam kemajuan yang sangat pesat dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Di samping itu, beliau juga berhasil memperluas kekuasaan Islam hingga ke Persia, sebagian besar Jazirah Arab, dan Bizantium. Demikianlah ulasan yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada Bu. Siapa? Abdul. Kenapa sakit ya? Iya. Ada Bu, sakit. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa dulu, dipimpin sama ketua kelasnya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin membahas tentang materi tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang Umar bin Khattab. Jadi sebelum kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari 2 kata, yaitu khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari kekhalifahan yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa yang diangkat
oleh yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi menurut bahasa, khulafaur rasyidin itu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Nah, itu pengertian dari khulafaur rasyidin. Sekarang kita akan melanjutkan atau kita akan membahas tentang pemerintahan pada zaman Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab 6034 sampai 644 Masehi, Isa mengalami kemajuan sangat pesat. Pasukannya itu berhasil mengalahkan dua kekuatan besar, yaitu Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi apa saja, yaitu meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, dan sebagian ada di Persia dan Mesir. Umar juga mengesahkan pertentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman, hizbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan. Dan itu juga mencetak uang negara serta membangun departemen pajak atau tanah dan departemen keuangan. Sedangkan kelompok pada non-muslim itu Umar memberikan kemerdekaan. Nah, itu tadi tentang pemerintahan pada Umar bin Khattab. Nah, minggu depan akan dijelaskan lagi tentang Utsman bin Affan. Nah, itu saja materi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Tristiawati. Baik, Ibu di sini akan sedikit cerita tentang Utsman bin Affan. Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Al-As dari suku Bani Umayyah dan ibunya yang bernama Arwan bin Quraisy di Basam. Kedua suku terpandang di Quraisy di Mekah. Utsman memiliki saudara perempuan yang bernama Aminah. Utsman dilahirkan di Taif. Ia tercatat salah satu dari 22 orang di Mekah yang tahu cara menulis. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau terkenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi. Namun sangat dermawan, banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapatkan julukan Zuhnuraini yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman bin Affan telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqyah dan Ummu Kulsum. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai adalah Afrika, Asia, dan Eropa. Afrika terdiri dari tropika barat, bagian selatan, negara Nuba, dan Barga. Asia terdiri dari Armenia, Baradista, dan Amudarya. Negeri-negeri Balkah, Harah, Kabul, dan Hasnah di Turkistan. Dan Eropa terdiri dari Ciprus. Ia membagikan kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing
amir dan gubernur di bawah Utsman. Umat Islam mengalami di era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya mampu berkali-kali bernaik haji. Bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia membangun polisi keamanan dan keadilan. Sebelumnya pengadilan dilaksanakan di masjid-masjid. Di masa Utsman, khitbah di Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum melaksanakan salat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat dilaksanakan di awal sebelum sholat. Sekian cerita sedikit tadi tentang Utsman bin Affan. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya sudah pernah mendengar cerita Khalifah Ali bin Abi Thalib? Nah, sekarang kita akan belajar. Disimak ya. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat di suku Quraisy. Ia merupakan putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh Nabi SAW waktu kecil. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini merupakan putra dari Abu Thalib yang juga termasuk paman dari Rasulullah SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib ini lahir pada tanggal 13 Rajab di Mekah, tepatnya di daerah Hijaz, Jazirah Arab. Nah, Ali bin Abi Thalib ini masih kecil, namanya bukan Ali bin Abi Thalib, tetapi nama aslinya yaitu Haidar bin Abi Thalib. Nah, mendengar berita ini, kemudian Rasulullah memanggil Haidar ini dengan sebutan Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelumnya Ibu tanya, arti dari Haidar itu apa? Nggak tahu. Jadi, arti dari Haidar itu yaitu singa. Nah, kemudian kenapa Rasulullah memanggilnya dengan Ali bin Abi Thalib? Karena arti dari Ali sendiri yaitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masuk Islam, Ali bin Abi Thalib baru berusia 10 tahun. Ia memiliki kedekatan dengan Rasulullah dengan dua cara, sepupu sekaligus menantu. Nah, jadi Ali masuk Islam itu ketika dia berusia 10 tahun, di mana dia menjadi orang termuda yang masuk Islam pada masa saat itu. Nah, saat kecil hingga dewasa ia diasuh oleh Rasulullah dan juga istrinya yaitu Khadijah, dan pada saat itu juga Rasulullah mendidik langsung Ali bin Abi Thalib hingga menjadi sosok yang pintar, tegas, dan tangguh serta memiliki sifat karakter seperti Rasulullah. Pengorbanan Ali kepada Islam nampak sejak awal. Saat orang-orang Quraisy mengepung rumah Nabi untuk membunuhnya, Ali adalah orang yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ia juga merupakan salah satu di antara 3 orang yang ditunjuk untuk perang tanding di Perang Badar dan Uhud. Nah, karena kesetiaan Ali terhadap Rasulullah dan juga Islam menjadikan Ali menjadi salah satu orang kepercayaan dari Rasulullah. Ketika Rasulullah telah wafat, kemudian kepemimpinan diganti oleh beberapa khalifah, yaitu Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, kemudian digantikan oleh Utsman, dan ketika Utsman bin Affan ini gugur, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, di mana pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini ia mengalami pemerintahan yang kacau. Kenapa kacau? Karena
pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Tolhah dan Zubair. Kemudian yang kedua, pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah, di mana Muawiyah ini merupakan gubernur dari Suriah. Nah, setelah beberapa periode memimpin, pada suatu malam ketika beliau menjadi imam sholat subuh di suatu masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang membunuh Ali bin Abi Thalib, sehingga pada umur 63 tahun beliau wafat. Paham? Nah, sekian pembahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin pada masa Ali bin Abi Thalib. Ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.